Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. Jos, Wakil Rektor Kampus Bisnis Umar Usman, kuliah setahun jadi pengusaha. Untuk kali ini kita akan membahas tentang jurus menjadi pembicara hebat. Wah, apaan sih? Nah gini, jadi sebenarnya kemampuan berbicara itu bukan given dari orang tua kemudian ke kita, enggak. Kemampuan berbicara juga nggak serta-merta ada, enggak. Tapi itu ternyata bisa dilatih. Kalau ada bakat luar biasa. Tapi kalaupun nggak ada bakat, tapi latihannya hebat, maka dia akan bisa menjadi pembicara hebat. Insya Allah saya nanti akan berbagi tips menjadi pembicara hebat, jurus menjadi pembicara hebat dengan 5 langkah. Dan insya Allah bisa Bapak Ibu, bisa Mas-Mas, bisa Mbak-Mbak coba. Dan saya doakan kelak menjadi pembicara hebat semua. Nah, tapi sebelum ke sana, saya cuma ngiming-ngimingin dulu. Kenapa sih kita harus jadi pembicara? Ya kan? Karena kalau kita melihat ya, pemimpin, ketua atau apapun, mereka selain punya skill keahlian jadi pemimpin yang hebat, mereka juga pasti punya satu hal ini, yaitu menjadi pembicara. Bahkan Nabi pun itu udah melekat sifat jadi pembicara yang hebat. Buktinya apa? Nabi punya 4 sifat: sidik, fatona, amanah, dan yang terakhir apa? Tablik. Bahasa modernnya adalah public speaking. Bahasa sederhananya adalah komunikator yang ulung. Nah, kalau kita bisa menguasai ilmu ini, maka kita akan bisa mempengaruhi orang lain dan luar biasa. Nah, saran saya kalau punya ilmu ini, gunakan yang baik-baik. Karena kalau public speaker hebat, tapi nanti untuk membuat kebencian yang luar biasa seperti Hitler, maka satu negara dan bahkan satu Eropa jadi rusak. Janganlah. Tapi kalau ini ilmu kita gunakan untuk hal yang luar biasa, mendapatkan income juga lebih gampang lagi. Kemarin ada cerita dari seorang motivator yang luar biasa. Pasti pemirsa pernah dengar motivator yang kayak gini. Salam subuh. Jika hatimu gelap, sholatlah. Masih gelap, tahajudlah. Kok lebih gelap? Bangunkan makmu. Mak, bayar listrik mak. Enggak, ini bercandaan ya. Tapi si motivator ini ya, 1 jam dia ngomong tarifnya 70 juta. Hebat ya, kaya nggak? Bahkan satu cerita lagi yang lebih lengkap, kalau dia diundang dari Jakarta ke Bandung ya, dari Jakarta ke Bandungnya sendiri kan sekitar 3 jam kalau kita naik mobil tuh. Itu per jamnya dibayar lagi sekitar 10 juta untuk biaya perjalanannya. Jadi kemampuan public speaking yang hebat ini kalau dilatih akan bisa mendapatkan income yang luar biasa. Tapi jangan sekedar fokus di sananya. Tapi efek dari kita public speaking itu bisa apa? Itulah yang harus dicari. Pastikan yang bermanfaat, pastikan membuat orang lain menjadi hebat. Nah, si pembicara ini saya juga belajar biografinya, itu ternyata pernah 10 tahun ngisi di sebuah radio, yang saya juga pernah mengisi tetap di sebuah radio itu tanpa dibayar, hanya uang makan dan transport. Jadi berlatihnya 10 tahun, dan itu luar biasa fight gitu. Sehingga nggak heran kalau sekarang posisinya sungguh luar biasa. Saya juga belajar dari guru saya, itu juga sekali tarifnya bisa sampai 35 juta di perusahaan-perusahaan internasional, multinasional dan sebagainya. Ini hanya set efeknya, tapi yang paling pasti banyak pembicara hebat itu lebih hebat lagi adalah karyanya, lebih hebat lagi adalah manfaatnya, lebih hebat lagi adalah isi-isinya yang luar biasa. Jadi kalau Anda punya misi yang lebih luar biasa hebat buat orang lain, buat dunia juga, Anda layak untuk belajar ini. Tapi kalau misalnya Anda untuk gaya-gayaan aja, misalnya Anda untuk hanya terkenal, kelihatan keren, mending gak usah. Nanti bebannya berat. Karena siapa yang akan mengajarkan, dia akan diuji dengan ajarannya tersebut. Ada seorang pembicara yang fokusnya ke rukun Islam, rukun iman dan ihsan 165. Itu ujiannya juga terkait itu juga, bahkan dibilang sesat di satu negara, walaupun sebenarnya enggak. Ada seorang ustadz yang public speakingnya itu ngomongin sedekah dan akhirnya diuji dengan sedekahnya itu. Waktu di sedekah patungan sampai dipermasalahkan dengan OJK dan sebagainya. Banyak lah. Jadi hati-hati dengan apa yang kita ajarkan, karena boleh jadi itu akan backfire kembali ke kita. Tapi insya Allah kalau niat kita baik, kalau niat kita bagus, ya nggak masalah. Itu adalah ujian kita untuk meleverage diri kita, menaikkan tingkat kita lebih tinggi lagi. Nah, kalau Anda memang benar-benar misinya sama, niatnya sama, tujuannya sama, saya tantang Anda untuk lihat di episode-episode selanjutnya jurus menjadi pembicara hebat bersama saya, Mr. Jos, Wakil Rektor Kampus Bisnis Umar Usman, kuliah setahun jadi pengusaha. Penasaran dengan selanjutnya? Sabar ya!